sangat luar biasa hebatnya, dihormati oleh umatnya hingga sampai dengan hari ini dan sampai entar yaumul qiyamah. Beliau tetap merendahkan dirinya. Betul. Beliau tetap mengatakan bahwa hanya Engkau yang tahu jalan yang lurus, ya Allah. Ihdina syiratal mustaqim. Hanya Engkau yang tahu jalan yang lurus. Beliau tidak pernah minterin. Kenapa? Karena di dalam kitab suci Al-Quran Allah berkata, jangan satu kaum menyatakan dirinya lebih baik. Belum tentu. Siapa tahu mereka lebih baik dari kamu. Nah, itulah cerminan ilmu dari ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah telah menyuruh kepada kita untuk jangan berbuat jolim, menyakiti orang, menjolimi orang, hanya karena mereka beda pendapat dengan kita, hanya karena mereka beda suku, ras, agama, dan golongan, hanya karena mereka beda ideologi, kita jolimin. Mohon maaf sebentar Pak Ustadz, mungkin kita potong dulu karena sudah ada penelpon yang masuk ke sini ya. Boleh saya selesaikan dulu? Oh iya, sedikit lagi silakan. Nah, dari ketujuh-tujuhnya ini, saya pikir itulah yang harus jadi bahan renungan buat kita semua. Iya, betul. Karena kita sebagai seorang manusia, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau boleh, saya ingin mengajak diri saya dan juga para pemirsa. Mari, mulai hari ini kita didik generasi muda kita, anak-anak kita, untuk terus memahami apa hikmah di balik 7 tadi. Karena itulah tuntutan kehidupan ini. Dan sedikit saya mengajak untuk para pejabat, mungkin para pemerintah, yang saat ini mungkin sedang pusing bagaimana beresin negara ini. Bagian banyak persoalannya. Bagaimana cara beresin negara ini? Gampang kok. Coba perhatikan 7 tadi dan sebarkan ajarannya kepada masyarakat kita tentang 7 tadi. Insya Allah, Allah berkata, apabila segumpal hati ini baik, maka baiklah semuanya. Artinya, kalau segumpal hati bangsa ini baik, insya Allah bangsa ini persoalannya akan selesai, akan baik. Daripada kita datangkan pakar ini, pakar ini, pakar ini, pakar ini, gak akan bisa. Kenapa? Karena semua berawal dari hati. Demikian mungkin insya Allah ini menjadi bahan renungan kita bersama. Iya, betul sekali. Ini baik sekali untuk pembelajaran kita ya tentunya, karena Allah menciptakan kita sebagai khalifah di bumi Setiap ini. orang adalah khalifah. Betul sekali. Dan bagaimana kita dapat mengontrol diri kita dari kotoran hati gitu ya, yang dapat merusak ya untuk keseluruhannya. Dan baiklah pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan Bapak Edi dan juga Ibu Nur di sini. Namun sebelumnya jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Medika Natura, Terapi Kalbu. Menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Lomba apa? Lomba mirip-miripan. Mirip siapa? Mirip ponyet-ponyetan. Ada. Kalau di film ada yang namanya tip 2, tip 3 dan selanjutnya. Lu mau digila dia? Oke, siap. Si Astra datang. Apa itu Astra datang? Asisten sutradara Sini ada yang bisa berimprovisasi dan juga berakting. Iya, mereka berakting tanpa skenario. Giliran lo! Jadi saya ingin ajak teman-teman saya bisa sekolah seperti saya gitu. Perannya sangat penting adalah di rumah. Saya bukan hanya ada di sekolahan. Menggarap teater nama. Kita membawa nama harum Indonesia di dunia internasional. Mereka berkarya. Jak TV, kritis, mencerdaskan. Di sini kalian akan lihat nih pemusik-pemusik indie yang keren-keren banget. Pengen band ini berhasil untuk didengari oleh orang banyak pastinya. Kenapa kita main musik ya? Karena musik itu panggilan jiwa kita. Jak ini, the best of indie music. I'll see you soon. Iya, kembali lagi
lagi pemirsa dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan kami mengundang Anda di 0215155111 untuk berkonsultasi langsung nanti dengan Pak Ustadz Sony ya. Dan juga mungkin ada 2 buku yang dikeluarkan oleh Ustadz Sony Sutrisna ya, bisa disebutkan Mbak Adira. Buku Power of Soul, seorang penyembuh, dan satunya lagi adalah Salat untuk memperbesar priuk rezeki, di mana sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di mana kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang khalifah, ya. Betul sekali. Iya, betul, membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Betul, dan kekusyukan dalam sholat ya, betul sekali. Karena Dan hanya sholat dan akhlak yang baik lah yang diterima nanti, ditimbang di akhirat nanti ya. Dan juga buku-buku ini dapat Anda dapatkan di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Insya Allah ya, Anda dapat menemukannya dan langsung membacanya dan langsung mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Dan juga jika Anda ingin langsung datang ke alamat terapi kalbu, Anda dapat langsung ke alamatnya. Yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 021-858-2029 atau di 8500413. Dan Bapak Ustadz Sony Sutrisna akan langsung menangani setiap permasalahan kesehatan Anda. Insya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Iya, dan mungkin sesuai janji kita tadi ya, di segmen ini kita akan berbincang-bincang nih dengan mantan pasien, 2 mantan pasien di sini ya. Iya, ini suami istri ya, Bapak Ibu Nur dan Bapak Edi. Iya. Dan mungkin bisa diceritakan mungkin Bapak terlebih dahulu ya. Dulu Bapak mengidap penyakit apa dan berapa lama Bapak rasakan? Tahun kemarin saya ada kencang di leher, vertigo gitu. Terus saya sudah berobat ke medis. Terus beberapa waktu yang lalu saya lihat di televisi itu ada acara terapi kalbu sama ibu. Ini cocok di hati kita gitu. Mungkin bisa ceritakan gejala awalnya. Itu pusing ya, pusing terus muter gitu. Seperti vertigo begitu rasanya ya. Karena saya kan ada kolesterol tinggi waktu itu. Kolesterol juga. Terus saya konsultasi ke Pak Ustadz. Terus dikasih guidance-nya itu suruh kita pantangan-pantangan begitu ya. Terus olahraga, pikiran yang tenang, relax ya, hidup yang relax seperti air mengalir gitu, nggak tegang, nggak stres. Gitu. Terus saya coba itu, terus kita terapi 5 kali. 5 kali ya, bersama ibu berdua terus ya, dengan ibu juga ya, berdua konsultasinya ya. Ya alhamdulillah sudah enteng gitu di badan. Dalam terapi yang keberapa? Bapak merasakan ketiga. Oh, yang ketiga ya, Bapak ya. Iya. Mungkin nih sedikit bertanya pada ibu ya. Dulu kalau Bapak bagian belakangnya terasa nyeri ya, begitu ya. Kalau ibu sendiri nih dulu merasakan sakit apa gitu? Ini saraf terjepit di tulang ekor. Tulang ekor ya. Gitu. Karena saya pernah jatuh duduk 4 tahun yang lalu. Oh begitu. Lalu rasanya bagaimana itu ibu waktu kaki itu kalau udah terasa nggak bisa jalan, berat rasanya. Jadi badan sebelah susah, tidak bisa ngapa-ngapain begitu ibu ya. Udah miring. Iya. Udah pernah berobat ke? Udah keluar masuk rumah sakit. Lalu tidak ada apapun yang maksudnya hasil yang signifikan belum ada ya. Malah setahun yang lalu pernah kita operasi ya. Tapi ternyata kok masih terasa timbul. Iya, jadi si berat. Kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang begitu ya. Nah, ini apa nih yang membuat kedua suami istri ini yakin gitu untuk terapi kalbu? Kita percaya ke Allah yang akan menyembuhkan kalau kita berusaha, tawakal, terus kita mengikuti saran-saran dari Pak Ustadz yang baik, terus pikiran tenang, ya hidup itu kita kayak air mengalir, kita nggak boleh paksakan sesuatu, paksakan kehendak. Kalau kita sudah capek ya rileks, terus kita olahraga, terus ibadah yang lebih tekun. Saya berdua dengan istri saya sudah jalan dengan sesuai dengan kita prosedur. sudah mencoba
beberapa cara medis, Namun dengan Pak Ustadz Soni ini merasa yakin gitu untuk sembuh ya. Hati kita cocok gitu. Terus kita yakin bahwa Allah akan menolong kita kalau kita berusaha. Baik. Baik. Mungkin sedikit bertanya kepada Pak Ustadz nih kan. Langsung 2 pasien sekaligus nih Pak Ustadz ya. Ada satunya mungkin ada kesulitan. Ini kan katanya pernah dilakukan operasi juga Ibu Nur ya. Lalu tahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Ada lagi nyeri timbul lagi. Itu mungkin ada kesulitan di saat mendeteksi Pak Ustadz. Iya, pertama mungkin saya ingin menggarisbawahi dulu ya bahwa tidak semua operasi gagal, banyak juga operasi yang berhasil. Artinya bukan berarti terus kemudian dunia medis jelek, tidak ya. Karena Islam mengajarkan kepada kita tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk menjadi seorang dokter itu mereka sekolah, itu harus kita hargai. Nah ini dalam kasus ibu dan bapak ya mungkin Allah memang menunjukkan jalannya lewat terapi kolbu dan alhamdulillah Allah mengabulkan ya. Sekali lagi bahwa yang bisa menyembuhkan manusianya Allah. Manusia nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa bermohon. Nah ini kembali lagi kepada tema kita. Ini saya gregetan nih ngomong soal khalifah tadi. Jadi sebenarnya apa sih dibalik daripada rahasia terapi kolbu ini? Orang kan mungkin bertanya, ini pakainya surat apa ya, pakainya ayat apa, harus dibaca berapa kali, berapa banyak ya? Hari ini saya tegaskan sekali lagi, nggak pakai surat-suratan, nggak pakai ayat-ayatan, nggak usah pakai baca berapa kali, hidup normal saja, yang penting hidup gaya Al-Fatihah. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita dalam kehidupan ini kita terus melakukan proses pembersihan hati. Terus kita melakukan proses pembersihan hati dari iri, dengki, buruk sangka, sombong dan segala macam teman-teman tadi. Insya Allah pada saat kita bermohon sama Allah, nggak usah pakai birokrasi, nggak usah pakai bahasa-bahasa tertentu, pakai bahasa hati aja. Tuhan, tolong sembuhkan dia, kasihan dia Tuhan. Para pemirsa, Allah Maha mendengar, pasti diijabah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, nanti kita akan mengundang pemirsa tentunya di 0215151111 untuk berkonsultasi langsung jika ingin dengan Bapak Ustadz Soni Sutrisna di sini. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Review film-film terbaru. Heavy Al Pacino in this? Why did you smack me? I was in the moment. Ditambah behind the scene. I really feel that I'm the director because the characters are fantastic. Now that is what I'm talking about. Movie Free. Reality Game Show Ruang Ganti. Yang penting antik keren. Oh gitu. Oke banget, pokoknya gayanya luar biasa. Seksi abis juara mobil Indonesia. Jadi saya ingin ajak teman-teman saya bisa sekolah seperti saya gitu. Perannya sangat penting adalah di rumah. Saya bukan hanya ada di sekolahan. Serius menggarap teater anak. Kita membawa nama harum Indonesia di dunia internasional. Mereka berkarya. Jak TV, kritis, mencerdaskan. Pernah cerita bahwa kok seperti ini payudara saya gitu. Perceraiannya juga bisa dibilang agak kurang baik-baik. Irma masih ngingat-ngingat. Aku nggak mau ingat. Oke. Sakit. Bersikap optimis, saya bilang ini pasti bukan cancer gitu. Jadi Anggi yang teleponin sama mama nangis. Anggi pun sebenarnya ingin nangis ya Mbak ya, tapi aku yakin lambat tahun kok. Itu feeling seorang perempuan.
Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan kami mengundang Anda jika Anda ingin berkonsultasi